Update terbaru dari Fabrizio Romano. Baru saja Fabrizio Romano mengabarkan bahwa AC Milan dan AS Roma akan melanjutkan pembicaraan dalam beberapa jam ke depan terkait transfer Tammy Abraham. Ini adalah kabar yang sangat menarik, mengingat AC Milan sedang mencari penyerang baru yang bisa memberikan dampak instan di lini depan. Tammy Abraham yang sebelumnya tampil impresif bersama AS Roma bisa menjadi opsi yang menarik untuk menambah daya serang AC Milan. Namun hal ini tentu saja tidak mudah karena Roma juga pastinya menginginkan kompensasi yang tepat. Fabrizio Romano juga mengungkapkan bahwa Alexis Saelemaekers mungkin akan dimasukkan dalam kesepakatan ini sebagai bagian dari pertukaran. Saelemaekers memang sempat menunjukkan performa yang cukup baik di AC Milan. Namun dengan hadirnya pemain-pemain baru, posisinya kini semakin terancam. Namun sampai saat ini belum ada kesepakatan yang tercapai antara kedua klub. Diskusi lebih lanjut masih diperlukan untuk menentukan apakah Saelemaekers akan benar-benar menjadi bagian dari kesepakatan ini. Jika kesepakatan ini berhasil, apa artinya bagi AC Milan? Tammy Abraham adalah pemain dengan kualitas tinggi yang sudah terbukti di Premier League bersama Chelsea dan juga di Serie A bersama AS Roma. Dia memiliki kemampuan untuk menjadi penyerang andalan di lini depan. Namun, melepas Saelemaekers juga memiliki konsekuensi. Alexis adalah pemain serba bisa yang dapat bermain di beberapa posisi yang berbeda, dan perannya di lapangan seringkali tidak terlihat namun penting. Apakah ini akan menjadi langkah yang tepat bagi AC Milan, atau justru AC Milan kehilangan elemen penting dari skuad mereka? Tentu saja, kita masih harus menunggu perkembangan lebih lanjut untuk mendapatkan gambaran yang jelas. AC Milan di ambang petaka. AC Milan sekali lagi menjadi sorotan setelah kekalahan mengecewakan dari Parma pada Sabtu lalu. Tidak hanya pertahanan yang menjadi masalah utama, tetapi juga keputusan manajemen untuk tidak menambah kekuatan di lini depan. Milan News mempertanyakan ketergantungan Milan pada Alvaro Morata sebagai pencetak gol utama. Jika Morata absen, siapa yang bisa diandalkan untuk membawa tim ini meraih kemenangan? Meskipun Christian Pulisic dan Rafael Leao adalah pemain sayap berkualitas, mereka bukanlah striker murni yang bisa diandalkan untuk mencetak gol secara konsisten. Selama bursa transfer, Milan sebenarnya sempat mempertimbangkan beberapa nama besar seperti Niklas Füllkrug, Romelu Lukaku, dan Memphis Depay yang tersedia dengan status bebas transfer. Bahkan ada opsi mendatangkan Tammy Abraham dengan status pinjaman dari Roma. Namun semua rencana itu akhirnya tidak terrealisasi. Kini dengan cederanya Morata, keputusan untuk tidak mendatangkan penyerang tambahan terlihat sebagai langkah yang mungkin berujung pada penyesalan. Tanpa pengganti yang sepadan, Milan terpaksa mengandalkan Noah Okafor dan Luka Jovic di lini depan. Meskipun berbakat, keduanya lebih cocok sebagai pemain pengganti atau diduetkan dengan striker lain, bukan sebagai penyerang utama sejak awal laga. Zlatan Ibrahimovic yang kini memiliki peran penting dalam manajemen diketahui menolak ide untuk merekrut striker lain. Ibrahimovic percaya
bahwa mendatangkan penyerang baru bisa menghambat perkembangan pemain muda di Akademi Milan, khususnya Francesco Camarda yang dianggap sebagai talenta besar untuk masa depan klub. Namun dengan jadwal padat dan lebih dari 50 pertandingan yang harus dihadapi musim ini, keputusan untuk tidak merekrut penyerang berpengalaman bisa menjadi kesalahan besar. Ketergantungan pada Morata tanpa adanya opsi lain yang siap tampil bisa saja mengancam keberlanjutan performa Milan di berbagai kompetisi. Keputusan manajemen AC Milan untuk tidak memperkuat lini depan bisa berujung malapetaka, terutama setelah cederanya Alvaro Morata. Dengan tantangan berat di depan mata, menambah opsi penyerang tengah seharusnya menjadi prioritas utama. Bukan hanya untuk mengamankan posisi di Serie A, tetapi juga untuk memastikan performa di kompetisi lain tetap konsisten. Selamat datang Manu Kone. AC Milan sedang berada dalam jalur yang tepat untuk mendatangkan gelandang berbakat dari Borussia Mönchengladbach, Manu Kone. Negosiasi antara kedua klub mengalami kemajuan pesat dalam beberapa hari terakhir. Nama Manu Kone telah muncul dalam radar AC Milan selama 2 hingga 3 minggu terakhir, terutama setelah penambahan Yusuf Fofana dianggap belum cukup untuk memperkuat lini tengah rossoneri. Meski sempat terjadi sedikit ketenangan dalam beberapa hari terakhir, sekarang situasinya kembali menghangat dengan perkembangan yang menjanjikan. Menurut laporan dari Sky Germany, Kone segera akan meninggalkan Borussia Mönchengladbach untuk bergabung dengan AC Milan. Kedua pihak, baik pemain maupun Milan, sudah mencapai kesepakatan terkait persyaratan pribadi. Kini yang tersisa hanyalah tercapainya kesepakatan antara kedua klub. Rencana AC Milan cukup jelas. Mereka akan terlebih dahulu menjual Ismail Bennacer ke salah satu klub di Arab Saudi. Setelah itu, tawaran resmi untuk Kone akan diajukan. Bennacer sendiri sempat masuk dalam daftar pemain cadangan pada pertandingan melawan Parma, namun tidak diturunkan ke lapangan. Direktur olahraga Mönchengladbach, Roland Virkes, telah mengkonfirmasi niat klub untuk menjual Kone dalam beberapa hari terakhir. Gelandang berusia 23 tahun ini sebenarnya telah menjadi target AC Milan sejak 3 tahun yang lalu, ketika ia masih bermain untuk Toulouse. Namun saat itu ia memilih untuk berkarir di Jerman. Kini dengan harga yang diperkirakan mulai dari 20 juta euro, Kone semakin dekat untuk mengenakan seragam merah hitam kebanggaan AC Milan.